Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya salah satu dosen akuntansi di STMIK Bina Sarana Global. Nah, pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk sharing tentang mata kuliah akuntansi biaya yang saya ampu dengan pembahasan konsep biaya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konsep biaya itu sendiri, kita perlu mengetahui bahwa apa sih akuntansi biaya itu? Kalau kita definisikan, akuntansi biaya merupakan suatu proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, kemudian penyajian biaya pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Nah, objek kegiatan akuntansi biaya di sini adalah biaya itu sendiri. Sehingga akuntansi biaya mempunyai 3 tujuan. Yang pertama yaitu penentuan kos produk, kedua pengendalian biaya, yang ketiga yaitu pengambilan keputusan khusus. Dikarenakan dalam akuntansi biaya itu objeknya adalah biaya itu sendiri, maka kita perlu mengetahui definisi dari biaya. Apa sih itu kos atau biaya? Kos adalah kas atau setara dengan kas yang kita korbankan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang diperkirakan akan memberikan manfaat saat ini atau masa yang akan datang. Jadi kita mengeluarkan biaya. Seringnya kita mendengar biaya. Nah, kos dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat kalau dari definisi ini. Nah, kos yang sudah dimanfaatkan disebut beban. Jadi ada perbedaan antara istilah biaya dan beban. Kalau biaya itu belum digunakan tapi kita sudah mengeluarkan. Nah, sedangkan kalau beban itu kita sudah merasakan manfaatnya, seperti itu. Kos yang belum menjadi beban dilaporkan sebagai aset pada neraca. Nah, ini biasa kita lihat ya, biaya dibayar di muka, sewa dibayar di muka. Nah, itu kita laporkan sebagai suatu aset di neraca, di laporan keuangan. Kemudian membebankan kos ke objek secara akurat merupakan hal yang sangat krusial. Oke. Selanjutnya, objek dari biaya itu sendiri. Objek dari biaya adalah setiap item seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan di mana biaya itu diukur dan dibebankan. Contohnya kalau kita ingin memproduksi buku tulis. Nah, buku tulis di sini adalah cost objek. Jika Anda menentukan berapa harga pokok dari buku tulis tersebut. Nah, untuk klasifikasi biaya itu sendiri, biaya diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi dasar, yaitu produk, waktu pengakuan, perilaku biaya, pembuatan keputusan, karakteristik biaya secara ekonomi. Nah, bagaimana kalau biaya kita klasifikasikan dalam hubungannya dengan produk? Nah, ini kita bedakan lagi bahwa biaya ini dibedakan menjadi biaya pabrikasi. Nah, biaya pabrikasi di sini terdiri dari biaya bahan, biaya tenaga kerja, biaya overhead pabrik. Misalnya di sini kalau biaya bahan tuh ada biaya bahan baku, biaya penolong, nanti kita akan bahas selanjutnya. Kemudian ada biaya komersial. Nah, biaya komersial ini terdiri dari biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Kemudian tadi ya, yang tadi lanjut dari biaya bahan. Biaya bahan itu terdiri dari biaya bahan baku dan biaya penolong. Di mana nanti biaya bahan penolong itu akan masuk ke biaya overhead pabrik. Nah, untuk biaya tenaga kerja itu dibedakan menjadi dua, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini dimaksudkan bahwa tenaga kerja di sini langsung terkait dengan proses produksi. Nah, makanya disebut biaya tenaga kerja langsung. Jadi kalau ada biaya tenaga kerja yang tidak terikat dengan proses produksinya, itu akan masuk ke kategori biaya tenaga kerja tidak langsung. Itu akan masuk ke BOP. Saya rasa cukup sekian penjelasan dari saya mengenai konsep biaya. Mudah-mudahan sharing ilmu yang hanya beberapa menit ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian, dan keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu kegagalan berikutnya tanpa harus
harus kehilangan semangat. So, kita harus selalu semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.